Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Yustira, salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik pengajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Instrumentasi Analitik. Mata kuliah ini memiliki kode STK 2216 dan bobot 2 SKS. Video ini disusun sebagai salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah ini mendukung salah satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu CPLF. Kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan perangkat teknik modern yang diperlukan untuk praktik profesi keteknikan, khususnya pada bidang teknik kimia. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi tujuan utama mata kuliah ini. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami fungsi dan prinsip kerja instrumental analitik berbagai alat ukur. CPMK 2, mahasiswa mengetahui alat ukur berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia dari suatu senyawa. CPMK 3, mahasiswa mengetahui alat ukur konduktometri. CPMK 4, mahasiswa mengetahui alat ukur potensiometri. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam metode blended learning, yaitu secara sinkronus melalui kuliah tatap muka antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 80% dari total perkuliahan yang kehadirannya direkam melalui presensi learning management system melalui www.kelasusu.ac.id. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditentukan meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian mata kuliah didasarkan atas capaian pembelajaran mata kuliah, di mana capaian pembelajaran mata kuliah 1 memiliki bobot penilaian 30%. Capaian pembelajaran mata kuliah 2 memiliki bobot penilaian 30%. Capaian pembelajaran mata kuliah 3 memiliki bobot penilaian 20%. Capaian pembelajaran mata kuliah 4 memiliki bobot penilaian 20%. Selanjutnya, mari kita simak video pengajaran mata kuliah Instrumentasi Analitik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, selamat datang di kelas mata kuliah Instrumentasi Analitik. Ya, jadi hari ini kita ada di pertemuan kelima. Ya, hari ini kita akan membahas tentang GC-MS. Ya, apa sih GC-MS itu? Ya, GC-MS itu adalah gas chromatografi mass spectrometry. Ya, nah jadi instrumentasi analitik ini, ya, kalau kita lihat dari capaian pembelajaran lulusan, ya, itu dia berdasarkan kode F, ya, di mana
kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan perangkat teknik modern yang diperlukan untuk praktik profesi keteknikan, khususnya pada bidang teknik kimia. Ya, jadi itu adalah capaian pembelajaran lulusan yang harus kalian pahami ya dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk CPMK-nya sebenarnya di mata kuliah ini CPMK-nya itu ada 4 ya. Tapi di sini kita di CPMK 2. CPMK sendiri itu apa sih? Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, CPMK 2 itu mengenai mahasiswa mengetahui alat ukur berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Ya, CPMK 2 ini dikatakan dia berhasil ya, mahasiswa itu berhasil memahami ya daripada CPMK 2 itu ketika indikatornya itu tercapai. Indikatornya apa? Nah, indikatornya adalah si mahasiswa ini mengetahui fungsi dan prinsip kerja dari alat ukur berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Nah, sebenarnya di CPMK ini ada beberapa alat instrumentasi yang nantinya akan kita pelajari dari GISI, GCMS, AAS, ya, FTIR dan lainnya. Ya, jadi di sini kita di pertemuan ini kita akan membahas terkait GCMS. Ya, nah untuk penilaian ya atau asesmen di pertemuan CPMK 2 ini, yaitu ada tugas dan ujian tertulis. Ya, persentasenya itu ujian tertulis itu di 60% dan tugas itu di 40%. Oke, kita lanjut ke topik kita GCMS ya. GCMS sendiri itu ya terdiri dari GISI dan MS. Ya, GISI sendiri itu adalah teknik untuk memisahkan komponen-komponen sampel itu berdasarkan perbedaan titik didinya ya terhadap afinitasnya pada fase diam. Kemudian di MS ya dari GISI nanti dia akan ke MS. Di MS dia akan mengukur rasio massa terhadap muatan dari ion-ion yang dihasilkan dari sampel yang terpisahkan oleh GISI. Ya, ini adalah gambar daripada si GCMS. Ya, cuman dia beda tipe aja. Ya, beda model aja. Tapi secara kinerjanya, mekanismenya itu adalah sama. Ya. Nah, di GCMS itu dia ada komponen apa aja? Nah, dia ada autosampler, ya. Kemudian ini tempat masuk sampelnya, injeksi sampelnya, ya. Open GC, ya. Dia nanti akan memisahkan si komponen-komponen senyawa tadi itu berdasarkan perbedaan titik didihnya, ya. Kemudian ke transfer line, ya. Dari GC ini nanti masuk ke MS, ya. Nah, kita lihat ya lebih lanjut di autosampler ya. Di situ terjadi pengambilan sampel dari botol vial secara otomatis, kemudian menyuntikkan sampel ke injektor GC. Ya, dari autosampler kita masuk ke injektor. Ya, tempat sampel disuntikkan ke dalam aliran gas pembawa. Ya, nah pada suhu tinggi untuk menguapkan si sampel dengan cepat. Kemudian ada dari injektor masuk ke open GC. Ya, di open GC ini dia ada kolom kapiler. Di kolom kapiler ini nanti senyawa-senyawa tersebut akan terpisahkan berdasarkan titik didinya ya terhadap si afinitas diamnya ya. Kemudian masuk ke transfer line ya. Transfer line ini menghubungkan antara GC dan si MS ya. Nah, di sini senyawa tadi dipanaskan ya dan supaya tetap dalam fase uap. Nah, dari transfer line kita masuk ke ion search ya. Si elektron tadi ya berenergi tinggi menumbuk molekul dan menghasilkan ion ya, jadi tempat terjadinya ionisasi senyawa. Yang tadi senyawanya itu cair ya, dibuatkan elektron supaya terjadi ionisasi senyawa di dalam ion search. Kemudian dari ion search masuk ke mass analyzer. Di mass analyzer ini akan terjadi pemisahan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Nah, dari mass analyzer masuklah dia ke detektor. Di detektor ini dia mendeteksi ion tadi ya, ion yang keluar dari mass analyzer ya. Kemudian dari detektor masuk ke vacuum system. Nah, di vacuum system ini dia akan menjaga tekanan sangat rendah, memungkinkan ion bergerak tanpa bertabrakan dengan molekul udara. Lanjut, barulah dia masuk ke kontrol dan data system. Ya, dari kontrol data system ini nantinya akan dihasilkan grafik ya, grafik kromatograf. Nah, dari grafik itulah kita tahu dalam senyawa kita itu kira-kira terdeteksi senyawa apa aja ya. Jadi si GCMS ini salah satu kelebihannya itu adalah dia bisa mendeteksi senyawa yang mungkin memiliki senyawa rumus senyawa yang hampir mirip. Terus dengan konsentrasi yang sangat rendah pun dia bisa
mendeteksi senyawa tersebut. Tapi satu kelemahannya, di GCMS ini kita harus menggunakan senyawa yang bersifat volatil, ya, tidak boleh yang tidak volatil. Oke. Nah, di GCMS ini sebenarnya banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Ada di bidang pangan, ada di bidang limbah, di bidang lingkungan. Ya, ini saya ngambil manfaat GCMS yang kita gunakan untuk mendeteksi daripada senyawa yang terdapat di minyak atsiri. Ada beberapa senyawa minyak atsiri, ya. Kita ngambil contoh yang pertama aja, ya, minyak serai wangi. Nah, di minyak serai wangi ini itu ada sitral, geraniol, citronel, geraniol, dan limonel. Ya, kalau menggunakan GC mungkin kita hanya tahu senyawanya aja. Tapi dengan GCMS kita bisa tahu nih rumus strukturnya bagaimana. Ya, dan dengan GCMS juga kita bisa tahu persentase banyaknya si geraniol itu berapa sih di minyak serai wanginya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sebelumnya untuk teman-teman saya untuk bagian sebelum dengan NIM 2564 tahun 2009 di sini dari penjelasan yang barusan saya bertanya bagaimana yang bisa kita membaca grafik. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Yosua itu adalah gimana cara kita membaca grafik, ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan grafik, ya, sebuah grafik. Nah, ini grafik dari salah satu penelitian saya, ya, mengekstraksi serai wangi. Serai wangi ini sebenarnya saya ekstrak kemarin itu pakai microwave, ya. Sebenarnya mau kita pakai microwave, mau kita pakai maserasi, pakai hidrodestilasi, kita bisa, ya, bisa menggunakan si GCMS ini. Karena ini kan cuma untuk melihat si komponen senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri itu, ya. Nah, di sini saya pakai microwave. Nah, dari grafik ini, ya, ini namanya grafik kromatogram. Nah, kira-kira dari grafik ini apa aja yang bisa kita lihat? Tentunya yang pertama puncaknya, ya. Puncak ini ada puncak 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 14 yang terakhir, ya. Kemudian kita bisa lihat menitnya, ya. Menitnya ini, lamanya menit ini berdasarkan dari titik didih senyawa yang terkandung di dalam minyak atsiri tadi, ya. Nah, di sini menitnya itu adalah 30 menit. Ya. Nah, dari grafik ini nanti akan muncul tabel ini. Ya. Dari tabel ini kita lihat nih, di peak pertama sampai peak 14, ya. Peak pertama itu ada 5 menit. Nah, 5 menit ini retensi time-nya itu di menit ke 5. Ya. Bisa kita lihat ulang grafiknya, dia retensi time-nya itu kurang lebih di menit ke 5, ya. Nah, kemudian banyaknya limonen dalam senyawa serai wangi tadi kira-kira berapa? Nah, banyaknya itu adalah 6,63%. Dari mana kita hitung 6,63%? Ya, dari luas area. Jadi si limonen ini di dalam si alat GCMS itu, ya, dia terdeteksi areanya 3139912 bagi dengan totalnya 47350 424. Jadi dapatlah angkanya sebanyak 6,63 limonen dalam senyawa si atsiri serai wangi tadi. Oke. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah gimana sih membedakan senyawa yang di peak kedua sama peak ketiga? Kira-kira kan itu senyawanya hampir sama, ya. Nah, di GCMS ini nantinya kita akan ada library-nya, ya, ada perpustakaannya. Kurang lebih itu nanti seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat nih formulanya apa. Oh, formulanya sama nih, C10H16, ya, C10H16. Yang membedakannya apa? Di CAS. CAS ini apa? CAS ini adalah nomor chemical abstract service, ya, yang diterbitkan salah satu dari American Society. Ya, dia adalah nomor penanda yang digunakan untuk mendeteksi daripada senyawa-senyawa kimia. Oke, jadi nanti walaupun senyawanya ini hampir mirip, ya, bahkan dengan konsentrasi yang rendah pun di GCMS itu dia bisa terdeteksi. Oke. Nah, kira-kira dari penjelasan saya ini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gelvira Josani dengan NIM 25040566.
Saya ingin bertanya Bu, untuk penjelasan Ibu sebelumnya, kalau seandainya tuh kita menggunakan salah satu sampel yang tidak mudah menguap, nah itu apa yang harus kita lakukan Bu? Terima kasih Bu. Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana kalau sampel yang kita gunakan ternyata tidak bersifat volatil gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan yang itu adalah kita melakukan derivatisasi. Nah, derivatisasi itu apa? Kita buat sampel tadi ya yang tidak mudah menguap tadi itu menjadi mudah menguap ya. Nah, gimana sih cara membuat sampel tadi itu supaya jadi mudah menguap? Ya, kita gunakan reagen, kita tambahkan reagen. Nah, dalam proses penggunaan reagen ini sebenarnya banyak nih proses-prosesnya. Nah, yang paling umum itu adalah kita menggunakan sililasi, ya, metode sililasi. Sililasi itu kita menambahkan daripada reagen BSTFA, ya, NO bis trimetylsilil trifluoroasetamid, ya. Nah, gunanya itu adalah untuk meningkatkan daripada volatilitasnya. Ketika volatilitasnya itu meningkat, ya, dia mudah menguap nih. Kalau dia udah mudah menguap, ya, dia jadi mudah terdeteksi. Jadi grafik kromatogram yang dihasilkan itu nantinya tidak buruk, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke materi kita. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan daripada si DCMS. Nah, kalau kelebihannya mungkin tadi kita udah cerita tentang sensitivitasnya yang tinggi, ya, yang dimana dia bisa mendeteksi komponen-komponen bahkan pada saat konsentrasi yang sangat rendah sekalipun. Nah, kemudian untuk selektivitasnya, ya, walaupun dia memiliki sifat kimia yang mirip, ya, dia tentu bisa dideteksi dengan menggunakan alat si DCMS ini, ya. Nah, kemudian informasinya lengkap, ya. Tadi ada grafik kromatogramnya, ada grafiknya, ada tabelnya. Dari tabel itu ada berapa konsentrasinya, pada peak berapa dia, senyawa apa dia, berapa areanya, ya. Itu bisa kita lihat di DCMS, ya. Jadi informasi yang diberikan dari DCMS ini sangat lengkap. Kemudian aplikasinya luas, ya. Jadi dia bisa digunakan dalam berbagai bidang untuk mendeteksi senyawa apa saja yang terdapat di dalam sampel tersebut. Oke. Nah, dari kelebihan itu ada beberapa kekurangannya. Salah satunya pastinya, ya, dengan segala kelebihan yang dia punya, pasti dia punya yang namanya biaya yang tinggi. Ya, biaya tinggi di sini artinya itu adalah pembelian instrumennya itu mahal. Kalau pembelian instrumennya itu mahal, berarti biaya pemeliharaannya juga mahal, ya. Karena nggak ada tuh yang namanya instrumennya mahal tapi biaya pemeliharaannya murah, itu nggak ada, ya. Nah, kemudian persiapan sampelnya rumit. Nah, dikatakan persiapan sampelnya itu rumit ketika, ya, sampel kita tadi itu tidak volatil, ya. Kalau tidak volatil, kita harus melakukan derivatisasi, ya. Gimana cara melakukan derivatisasi tadi? Ya, sampel tadi itu kita keringkan dulu, ya. Kita keringkan dulu. Gimana cara mengeringkan sampel? Nah, ini kan sampelnya bentuknya cair. Kita keringkan dengan menggunakan pemanasan, ya. Gunanya itu adalah untuk mengurangi daripada kadar air pada sampel. Jadi sampelnya itu jadi pekat. Nah, kemudian setelah dikeringkan baru ditambahkan reagennya. Setelah ditambahkan reagennya, kemudian kita inkubasi. Nah, setelah kita inkubasinya itu pada suhu 30 sampai 60 pada waktu 15 sampai 60 menit, ya. Setelah kita inkubasi baru, ya, senyawa tadi itu bisa digunakan diinjeksikan ke DCMS. Oke. Nah, selanjutnya keterbatasannya itu, ya, seperti kita bilang tadi, dia harus senyawa yang volatil, tidak bisa yang tidak non volatil. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut, ya, ke kesimpulan kita hari ini, ya, dimana tadi kan kita udah bahas nih terkait DCMS. DCMS itu apa, komponennya apa, ya, gimana mekanisme kerjanya, terus gimana cara baca grafiknya, ya, gimana persiapan sampelnya, ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah gimana DCMS ini, ya, dia salah satu alat instrumentasi, ya, yang dapat mengidentifikasi senyawa dengan sangat akurat, bahkan pada komposisi yang sangat rendah dengan sifat kimia yang mungkin hampir mirip, ya. Nah, jadi si DCMS ini itu bisa diidentifikasi senyawa yang tepat dan analisis yang lebih mendalam jika diperlukan.
Oke, jadi GCMS itu salah satu alat instrumentasi yang mungkin bisa kita gunakan ya di bidang teknik kimia tentunya. Mungkin nanti di penelitian kalian mungkin kalau ada sampel-sampel yang mau kita lihat nih, kira-kira di sampel kita itu ada senyawa apa aja ya. Kita mungkin bisa menggunakan daripada alat GCMS ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.